got so motherfucking design on right now. Jadi tujuan Arifana ke ruangan BK ini untuk apa? Jadi saya mau menceritakan masalah yang saya alami, Bu. Sebelumnya, apakah Narifana tidak keberatan adanya Ibu Dinda sebagai observer kali ini? Baik, tidak apa-apa, Ibu. Oke, baik, lanjutkan ceritanya Narifana bagaimana? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya punya masalah sama orang di rumah, Ibu, terutama sama tante saya. Kalau begitu, apakah Narifana boleh menceritakan lebih lanjut apa permasalahan yang dialami? Tante saya ini selalu mengira kalau saya ini malas, Ibu. Padahal seperti yang kita tahu kan, Bu, mahasiswa itu banyak tugasnya. Jadi tidak bisa setiap waktu melakukan pekerjaan rumah. Sebenarnya saya bisa melakukan pekerjaan rumah. Saya menyempatkan diri untuk membersihkan rumah. Tapi entah kenapa tante saya ini selalu mengecap saya sebagai pemalas, Ibu. Jadi sebenarnya di sini terjadi kesalahpahaman antara Narifana dengan tante Narifana sendiri karena menganggap Narifana ini malas tapi kerja tugas begitu. Iya, Ibu, begitu. Jadi saya di rumah itu serba salah, Ibu. Saya di kamar kerja tugas, dikiranya saya cuman bermalas-malasan, rebahan, seperti tidak melakukan apa-apa. Padahal saya selalu menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan rumah. Gitu, Ibu. Jadi di sini tante Narifana itu tidak bisa mengerti bagaimana yang dialami Narifana. Iya, Ibu, tante saya ini selalu mau dimengerti, tapi dia tidak mau mengerti saya, Ibu. Kemungkinan tante Narifana ini tidak mengerti bagaimana dunia perkuliahan, bagaimana sibuknya mahasiswa mengerjakan tugas-tugas begitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Tapi saya merasa itu sangat egois, Ibu. Paling tidak bisalah dibicarakan baik-baik terlebih dahulu. Jika memang dia ingin menyuruh saya melakukan pekerjaan rumah, bukan hanya kayak marah-marah tidak jelas atau menyinggung-nyinggung saja, Ibu. Baik, saya akan memaparkan hasil observasi saya pada pengamatan konseling yang diperankan oleh Ibu Aisyah dan Nak Rifana. Menurut hasil observasi saya, konselor di dalam konseling tadi telah memenuhi aspek-aspek keterampilan eksplorasi masalah dalam konseling yang diberikan kepada konseli secara baik, yang dimana meliputi aspek merespon isi, merespon perasaan, dan merespon makna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi apa tujuan Nadinda datang ke ruang BK? Jadi tujuan saya ke sini itu, Ibu, mau menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, baik. Jadi sebelumnya tidak apa-apa jika ada Ibu Aisyah di sini sebagai observer kita pada hari ini. Tidak apa-apa, Ji. Silahkan Nadinda lanjutkan lagi ceritanya. Jadi begini, Bu, di kelas itu saya memiliki masalah dengan salah satu teman saya. Tapi masalah ini kami berusaha untuk tidak kasih masuk dalam kelas karena takutnya mengganggu pelajaran kami di kelas. Jadi kami menyelesaikannya itu di luar kelas dan itu pun lewat telepon, Ibu. Dan di telepon itu kita bicaranya cuma secara baik-baik, Ibu. Saya sama dia itu sudah saling minta maaf dan saya pikir pas di telepon itu setelah kita saling meminta maaf, saya dengan dia itu masalahnya sudah selesai, Bu. Saya menganggapnya sudah selesai dan dia juga sudah baik-baik saja, seperti orang yang tidak ada masalah, Ibu. Jadi kayak baik saja. Tetapi esoknya itu di kelas, ketika saya ketemu sama dia,
tatapannya ke dia ke saya itu lain Ibu, seperti orang yang masih memiliki masalah atau bisa dibilang dendam lah Ibu sama saya. Padahal di telepon saya sudah baik-baik sama dia. Oh, jadi Nadinda merasa kalau masalah ini sudah selesai, tapi teman Nadinda ini kayak masih merasa juga sebenarnya belum selesai ini masalah, dia masih ada dendam sama Nadinda begitu. Iya Ibu, begitu. Jadi bagaimana lagi kelanjutan masalahnya Nadinda ini? Ketika di kelas dia melihat saya seperti masih ada masalah dengan dia Ibu, saya diam saja. Tetapi kalau diteruskan lagi, saya merasa kurang nyaman di kelas Bu kalau dia masih beranggapan punya masalah sama saya. Jadi Nadinda merasa terganggu dengan permasalahan yang Nadinda alami sama teman Nadinda ini. Iya Ibu. Sampai mengganggu proses belajar Nadinda di kelas gitu. Iya Ibu, dengan dia bersikap begitu ke saya, dalam bisa dibilang bersikap dingin ke saya jadi kurang aktif di kelas Bu, karena merasa kurang nyaman. Kayak saya tidak mau Bu kalau saya di kelas itu punya masalah dengan teman-teman saya baik-baik ke semua teman saya di kelas Bu. Baik, saya akan memaparkan hasil observasi saya di dalam video tadi yang diperankan oleh Dinda dan Ibu Rifana. Di video tersebut telah memenuhi aspek-aspek keterampilan eksplorasi masalah dalam proses konseling yang diberikan kepada konseli secara baik, yang meliputi aspek merespon isi, merespon perasaan, dan merespon makna. Jadi Aisyah ini tujuannya ke ruang BK untuk apa? Tujuan saya sendiri ke ruangan BK Ibu, rencana ini menceritakan masalah pribadi saya sendiri ke Ibu. Oh, tapi sebelum itu, apakah Aisyah tidak keberatan kalau ada Ibu Rifana di sini sebagai observer yang akan mengamati konseling kita? Tidak apa-apa Bu. Biasanya kan dilanjut cerita masalahnya seperti apa? Masalah saya ini Bu, kan sekarang rencana untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan di sini saya bingung Ibu antara memilih jurusan pilihan orang tua saya atau memilih jurusan bakat minat saya sendiri Ibu. Oh, jadi Aisyah ini dikasih pilihan sama orang tuanya dan bingung mau pilihan orang tuanya atau pilihan Aisyah sendiri. Iya Ibu, di sini orang tua saya Ibu memilih jurusan bimbingan dan konseling karena menurut dia Ibu ruang pekerjaan di luar untuk guru bimbingan dan konseling itu luas Ibu menurut orang tua saya. Tapi bakat dan minat saya Ibu tidak di situ, makanya saya bingung dan cerita ke Ibu. Bakat minat saya sendiri itu psikologi Ibu, tetapi menurut orang tua saya dua jurusan ini memiliki persamaan Ibu. Jadi menurut dia Ibu lebih baik saya mengambil jurusan bimbingan dan konseling saja Ibu. Oh, jadi Aisyah ini minat dan bakatnya ada di psikolog, tetapi orang tuanya mau menyarankan untuk mengambil jurusan BK karena peluang kerjanya cukup luas ke depannya. Tetapi menurut orang tua Aisyah ini, kedua jurusan itu memiliki persamaan. Jadi Aisyah bingung mau pilih yang mana. Karena orang tua saya lebih memilih ke pendidikan Ibu daripada ke psikolog begitu Ibu. Oh, jadi Aisyah ini mau sekali jadi psikologi, tapi orang tuanya mau Aisyah ini mengambil jurusan BK dan menjadi guru BK ya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai konseling yang dilakukan oleh Ibu Adinda dan Aisyah. Menurut hasil observasi saya, konselor dalam video telah memenuhi aspek-aspek keterampilan dalam eksplorasi masalah
di dalam proses konseling yang diberikan oleh konselor secara baik kepada konseli yang meliputi aspek merespon isi, merespon perasaan, dan merespon makna.